Program Kartu Prakerja di tengah pandemi memicu kontroversi. Korban PHK dinilai tidak butuh pelatihan, namun bantuan tunai agar mampu bertahan. Para mitra digandeng tanpa seleksi yang transparan, bersiap menerima aliran dana dan mengeruk keuntungan. Aroma tak sedap pun muncul, ada konflik kepentingan. Kini tercium dalam bantuan beranggaran triliunan rupiah. Lantas, adakah yang bermain di balik program Kartu Prakerja? Inilah Satu Meja The Forum. Ada apa dengan Kartu Prakerja? Gagasan Kartu Prakerja dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam kampanye presiden di 2019. Namun kontroversi muncul sekarang berbarengan dengan pandemi. Ada apa dengan Kartu Prakerja? Itulah yang akan tema dibahas dalam Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir. Doni Gahral, bukan telah hadir, ada di tempatnya masing-masing di rumah. Doni Gahral, tenaga ahli utama kantor staf presiden, dan Bung Saleh Daulay, anggota DPR Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kami juga sebenarnya sudah menghubungi Denny Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, tapi 30 menit yang lalu Denny membatalkan karena ada acara di tempat lain. Saya akan memulai diskusi ini kepada Bung Doni Gahral Adian. Selamat malam, Bung Doni. Selamat malam, Bung Tony. Ya, Budiman ya, Budiman. Oke. Budiman, sorry. Oke, jadi Bung Doni, jadi ini apa? Kartu Prakerja ini sebuah modifikasi dari program kampanye Presiden Jokowi pada saat menjadi calon presiden dan sekarang menuju ke pandemi kemudian dimodifikasi atau seperti apa sebetulnya? Iya, jadi Kartu Prakerja itu awalnya memang didesain untuk pelatihan, untuk memberikan skilling, reskilling, dan upskilling bagi para pekerja. Nah, pelatihan itu berupa online dan offline. Ya. Nah, kemudian kita mengalami pandemi COVID-19 yang punya dampak ekonomi cukup berat, ya, terutama jumlah PHK yang sekarang menggelembung cukup besar. Oleh karena itu, Kartu Prakerja didesain ulang menjadi semi bansos. Didesain Artinya ulang apa? ya? Oke. Iya, didesain ulang menjadi Kartu Prakerja semi bansos karena isinya bukan hanya pelatihan, ya, tapi sebagian besar adalah insentif, ya, finansial, ya, supaya mereka yang terkena PHK itu bisa bertahan selama krisis ini berlangsung. Oke. Jadi ada Rp600.000 per bulan selama 4 bulan akan diberikan. Kemudian ada juga insentif pasca survei, Rp50.000 per survei selama 3 kali survei, jadi Rp150.000. Nah, komponen pelatihan itu hanya sekitar 28% dari total manfaat yang diterima oleh mereka yang terdampak, begitu, Mas. Oke, jadi kalau lihat anggarannya, ada anggaran 5,6 triliun, ya, anggaran untuk Kartu Prakerja 5,6 triliun. Bisa dijelaskan uang ini larinya kepada siapa saja? Iya, jadi memang ya ada 8 mitra ya yang kemudian ya menyediakan pelatihan online ya untuk mereka yang mendaftar di prakerja dan akhirnya dinyatakan sebagai penerima manfaat, begitu. Nah, 8 mitra ini menyediakan banyak sekali pelatihan-pelatihan berbasis digital yang bisa dipilih, dan dari nilai yaitu 1 juta per penerima manfaat itu dia bisa kemudian ya memilih sendiri, ya, misalnya ada pelatihan untuk membuat teh boba misalnya, begitu, ya, atau pelatihan begitu. Nah, itu ada nilai-nilainya. Nah, itu jadi ini sovereignty dari konsumen. Jadi konsumen atau mereka yang menerima manfaat yang kemudian memilih sendiri pelatihan yang dirasakan cocok bagi mereka untuk bisa mendapatkan skill tambahan. Begitu. Oke, Bung Dani, coba kita lihat ya, ada daftar yang ada di Kompas TV soal pelatihan-pelatihan yang diajukan oleh para mitra ya. Ini ada belajar membuat kroket ayam 400.000, lalu kelas memancing dan kelautan 799.000, menjadi YouTuber, lalu pelatihan pengelolaan masjid,
pelatihan ojek online 1 juta, menjahit masker anti corona 600.000. Apakah pelatihan-pelatihan ini juga sudah dikaji oleh pemerintah, ini cocok dalam situasi yang seperti sekarang begitu? Jadi memang yang kita buka adalah opsi sebanyak-banyaknya. Jadi masing-masing mitra itu menyediakan beragam pelatihan yang bisa dipilih. Nantinya jika kemudian sudah berjalan satu gelombang akan kelihatan mana yang memang menjadi kebutuhan, mana yang memang lebih diminati dibanding yang lain begitu. Jadi tanpa ada seleksi dari pemerintah pelatihan-pelatihan apa yang cocok ya? Tentu saja semua pelatihan itu tentu saja melalui verifikasi dan melalui supervisi juga. Tapi yang mau diperlihatkan di sini adalah bahwa ini adalah pasar pelatihan. Jadi semua orang bisa memilih pelatihan yang dia sukai begitu. Nanti bila ada satu yang paling diminati, ya itu pasti akan disediakan oleh pemerintah melalui mitra yang ditunjuk begitu. Oke, saya klarifikasi lagi. 5,6 triliun itu ditujukan untuk berapa pekerja targetnya? Ya, kalau kita lihat memang total yang ditargetkan itu kan sekitar 5,6 juta. Ya, 5,6 juta mungkin sampai kita lihat nanti ya sampai berapa ya. Tapi yang jelas itu ditargetkan memang untuk mengcover 5,6 juta pekerja yang mengalami kesulitan akibat COVID-19. Nah, nah sekarang kalau kita bicara nilainya 1 juta per pelatihan itu, ya tentu saja ini menjadi sangat relatif ya. Karena apa? Karena tadi ya masing-masing pekerja itu bisa memilih sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nilainya itu memang ditentukan oleh si penerima manfaat sendiri. Dan sekali lagi apa yang disediakan oleh para mitra itu juga terbuka untuk dievaluasi begitu. Bahkan mitra-mitra sendiri mungkin nanti dievaluasi atau mungkin ada penambahan sehingga pilihan menjadi lebih beragam begitu Mas Budiman. Jadi 5,6 juta itu pemerintah memberikan subsidi 1 juta kepada peserta untuk ikut pelatihan gitu ya? Iya, jadi nilai itu kan bukan nilai yang sifatnya cash ya, tapi itu kan nilai virtual yang kemudian bisa dibelanjakan untuk pelatihan begitu. Nah pelatihan itu ya tadi ada yang 400.000, ada yang 700.000, ya tergantung dari kompleksitas dari masing-masing pelatihan. Nah, bila mana peserta merasa bahwa dia tidak perlu satu pelatihan yang terlalu mahal, dia ingin satu pelatihan yang mungkin lebih cocok bagi dirinya tapi tidak terlalu mahal. Nah, itu semuanya menjadi kedaulatan dari peserta itu sendiri untuk memilihnya begitu Mas Budiman. Tapi kalau ada kritik bahwa sebetulnya pelatihan sekarang tidak pada waktu yang tepat karena yang dibutuhkan adalah sebenarnya bantuan langsung tunai. Bagaimana Anda merespon pandangan kritis itu? Begini, jadi kartu prakerja itu hanya satu opsi dari beberapa opsi jaring pengaman sosial. Jadi ada bantuan sosial yang 600.000 per bulan, itu bagi mereka yang memang sudah sangat membutuhkan. Ada kemudian ada program keluarga harapan, ada kartu sembako, ada bantuan ada kartu prakerja. Jadi kartu prakerja ini hanya satu pilihan ya bagi mereka yang memang kehilangan pekerjaan akibat krisis COVID-19 ini begitu. Baik. Bung Doni, ya. Saya ke Bung Saleh Daulay dari fraksi PAN. Bang Saleh, gimana Anda lihat ada kontroversi, ada kritik yang cukup dalam, yang cukup keras terhadap pelaksanaan kartu prakerja. Bagaimana Bang Saleh melihat kejadian seperti ini? Ya, terima kasih Mas Budiman. Pertama memang saya melihat bahwa pelaksanaan kartu prakerja ini tidak tepat dilaksanakan pada waktu sekarang. Karena memang masyarakat itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini itu adalah tadi bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah situasi yang betul-betul secara ekonomi memang sangat sulit ya. Nah kemudian yang kedua, ini kan mau diadakan pelatihan kerja. Ya. Pelatihan kerja ini kan mestinya itu ada pertemuan fisik. Ada pertemuan langsung dengan instrukturnya, ada praktik lapangannya. Nah, kalau sekarang kan semua pelatihan itu diberikan online. Nah, kalau dia online dan dari yang daftar nama-nama pekerjaan atau jenis pelatihan yang dibuat, yang ditawarkan, itu rata-rata sebetulnya banyak itu ditawarkan secara gratis di internet. Itu jujur saja kalau kita datang ke YouTube itu banyak sekali, justru gratis gitu. Artinya harganya kemahalan gitu ya Bang Saleh?
bukan kemahalan, yang gratis disuruh bayar. Yang gratis suruh bayar. Oh. Iya, itu menurut saya sangat tidak tepat ya. Itu kemudian yang berikutnya, sekarang kan target sasaran dari kartu prakerja ini kan ada 3. Yang pertama mereka yang belum bekerja, kemudian yang kedua mereka yang sekarang sedang bekerja ingin meningkatkan keahlian, yang ketiga mereka yang kena PHK. Nah sekarang saya tanya dari 5,6 juta tadi itu orang yang mau jadi target sasaran itu sebetulnya segmentasi yang mau dikejar apa? Tadinya kan anggaran ini itu cuma 10 triliun. Mas Budiman tadi menyebut 5,6 triliun. Betul. Salah. 10 triliun. Yang betul itu adalah 20 triliun. 20 triliun. Iya. Yang 5,6 triliun itu hanya biaya pelatihannya saja. Oke. Nah sekarang dari 5,6 juta itu saya mau tanya kira-kira target sasaran untuk 3 segmentasi masyarakat tadi berapa? Kalau sekarang kan dia target yang akan dicapai itu adalah yang PHK lebih banyak gitu. Nah pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan orang-orang yang ikut terdaftar itu betul-betul adalah mereka yang memang terdampak PHK. Sekarang sudah berjalan dengan baik dulu Bung Saleh atau udah tepat sasaran program yang udah sampai gelombang ketiga? Menurut saya orang banyak yang ngecoba itu yang punya duit, yang punya pekerjaan yang bagus ikut coba bisa lolos juga itu. Artinya kelemahan verifikasi. Ya, sebetulnya nggak tahu saya bagaimana mereka melakukan verifikasi ini ya. Tapi yang jelas tuh ada orang yang mencoba. Bahkan ada staf saya yang saya suruh untuk ikut daftar itu lolos begitu. Ikut pendaftaran di situ. Nah itu menjadi problem tersendiri. Itu kemudian yang berikutnya Mas Budiman, begini. Ini kan kita mau buat pelatihan kerja. Saya mau tanya, kalau mereka dilatih untuk bekerja, apakah sudah ada link and match-nya dengan dunia usaha? Kerja di mana? Apakah sudah ada keterhubungannya dengan dunia usaha? Apakah dunia usaha membutuhkan pelatihan seperti yang mereka ajarkan? Jangan sampai sebelum mereka ikut pelatihan menganggur, setelah pelatihan ikut nganggur, kemudian yang diuntungkan dari program ini menurut saya bukan justru mereka yang ikut latihan, tapi justru adalah pelaksananya. Pelatihan itu. Baik. Karena itu kita ingin. Bung Saleh, saya berikan kepada Bang Doni. Bang Doni, ini jadi ada salah bidik nih. Orang kerjanya tidak dapat, tapi yang dapat malah penyedia platform itu. Itu satu. Yang kedua tadi juga dikatakan banyak yang gratis tapi harus bayar. Gimana Doni merespon ini? Baik, kalau di lapangan yang kita temui Mas Yadi yang banyak mengadu ya ke saya melalui berbagai channel itu adalah memang mereka yang memang kehilangan pekerjaan. Misalnya ya tukang pijat tunanetra ya dengan COVID-19 tentu saja mereka kehilangan pekerjaan dan mereka justru meminta agar ada pendampingan supaya mereka bisa mengakses kartu prakerja secara online begitu. Dan ini tentu saja memperlihatkan bahwa animonya cukup besar. Jadi ada ya dari mereka yang terdampak ini bukan cuma membutuhkan bantuan sosial tapi juga mereka menginginkan ada upskilling begitu. Tapi gini, kritik dari Bang Saleh tadi kan soal verifikasi atau penjaringan karena ada orang yang bukan korban PHK lolos juga gitu loh. Betul, verifikasi satu hal. Tentu saja ini akan diperketat dan tentu saja akan ada daftar kelompok-kelompok prioritas yang disiapkan oleh kementerian lembaga dan juga mungkin dari swasta begitu. Nah, ini nanti akan di-cross-check dengan mereka yang mendaftar. Tapi yang saya mau ingatkan adalah begini, ya. Kalau kita ya menguji sistem ini itu sama saja kita mengambil hak mereka yang lebih membutuhkan. Tapi gini, Bung Doni, jadi apakah memang kemudian program kartu prakerja ini sudah sesuai dengan target dan sesuai dengan sasaran? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.